Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Alhamdulillah, sahabat ASI Peduli, pada Rabu malam hari ini kita berjumpa kembali. Bisa menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, yaitu program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli. Dan Masya Allah nih mengingat acara hari ini sangat menarik untuk diikuti, terlebih di tengah pandemi pada saat ini ya. Tentunya bagi yang terpapar virus ini ada atau bahkannya banyak sekali keluhan yang dirasakan akibat COVID-19. Dan dengan adanya acara ini, insya Allah kita bisa bertanya langsung kepada ahlinya. Nah, agar tidak tertinggal mengenai informasi, kapan saja sih jadwal konsultasi online ini diselenggarakan, bisa kita lihat jadwalnya di layar monitor. Dan sebagai informasi juga untuk sahabat TSI Peduli ya, konsultasi online via Zoom ini bisa dilakukan selama 2 kali dalam sepekan, atau lebih lengkapnya bisa langsung klik pada link dokter.hsi.id. Di layar sudah ditampilkan ya jadwal konsultasi online COVID-19. Mungkin sahabat TSI Peduli bisa langsung set reminder untuk beberapa pekan ke depan gitu ya. Ini ada panduan isolasi mandiri anak dengan COVID-19 pada hari ini. Nanti ada kenali tanda dan gejala berbahaya saat isoman bagi pasien COVID. Lalu ada upaya deteksi kesehatan jiwa saat pandemi COVID dan rekomendasi pemberian vaksinasi pada pasien dengan penyakit penyerta. Masya Allah. Dan Alhamdulillah bersama kita telah hadir seorang dokter yang berpengalaman dan tentunya sudah ahli dalam bidangnya. Beliau merupakan dokter spesialis anak, yakni Dr. Muhammad Rizal, SPA. Sebelum kita tanya-tanya kepada dokter, sebelum kita sambut beliau ya, izinkan saya untuk membaca sekilas profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rizal, spesialis anak. Beliau berusia 53 tahun, berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini statusnya menikah dengan 3 orang anak. Riwayat pendidikannya beliau dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, spesialis anak. Oh, lulusan, betul. Lulusan dokternya di FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mohon maaf, Dok. Spesialis anaknya di UNER Surabaya. Tempat praktik beliau di RSUD Sidoarjo. Mungkin untuk sahabat HIC Peduli yang berdomisili di sekitar Sidoarjo bisa berkonsultasi kepada beliau secara langsung. Dan Alhamdulillah dokter sudah ada ya, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Alhamdulillah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Insya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, dokter, nih karena kita memiliki waktu yang terbatas ya, Dok ya, mohon izin mungkin saya mempersingkat gitu sedikit penyampaian nih kepada para sahabat HIC Peduli ya. Jadi hari ini kita masih di tengah pandemi COVID ya, yang tidak hanya menyerang kepada orang dewasa saja, bahkan banyak diantaranya anak-anak nih yang terkena virus COVID-19. Nah, bagaimana panduan yang tepatnya untuk isolasi mandiri pada anak dan dalam kondisi yang bagaimana saja bisa dilakukan isolasi mandiri. Silakan dokter, mungkin nanti dokter ada sedikit pemaparan atau presentasi mengenai isolasi mandiri kepada anak. Tafadhol, Dok. Ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke isolasi mandiri, mungkin kita perlu sedikit mengenali gejala COVID ya. Gejala COVID-19 ini yaitu biasanya demam, kemudian ada batuk pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, mual muntah, diare, lemas, dan sesak nafas. Ya. Jadi ini sebetulnya tanda ini juga terjadi pada penyakit-penyakit lain ya, tapi kita nanti bisa melihat pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya dengan pemeriksaan yang sering dilakukan, yaitu pemeriksaan swab untuk menilai apakah ini disebabkan oleh COVID-19 atau yang lain. Ya. Kemudian ini yang di sebelah kanan itu ada tanda tulisan laju nafas, ya, karena sesak nafas itu kalau pada orang dewasa memang sama aja ya, biasa kalau di atas 20-30 kali per menit itu sudah dibilang sesak, tapi kalau pada anak memang tidak sama. Jadi pada bayi sampai umur 2 bulan itu apabila laju nafasnya 60 kali per menit itu baru disebut sesak. Untuk 2-11 bulan 50 kali per menit baru disebut sesak. 1-5 tahun 40 kali per menit baru disebut sesak, kemudian lebih 5 tahun lebih dari
30 kali per menit baru disebut anak itu sesak ya. Memang gejala yang sering dibahas adalah gejala tentang saluran nafas. Ya. Tapi sebetulnya gangguan pencernaan juga cukup sering terjadi pada kasus-kasus COVID-19 ini. Jadi kadang-kadang ada yang merasa kok anak saya gangguannya di pencernaan tapi kok dibilang COVID. Memang COVID itu salah satu titik tangkapnya itu juga di pencernaan. Jadi bukan hanya di saluran nafas, tapi di pencernaan juga punya titik tangkap sehingga sering menimbulkan gangguan di pencernaannya. Sekarang kita sering sebut ada istilah isolasi mandiri ya, sering disebut isoman itu ya. Tapi tidak semua orang atau anak itu boleh dilakukan isolasi mandiri ya. Jadi kita harus mengenali kapan seseorang itu perlu dibawa ke rumah sakit. Bila kelihatannya tidurnya terlalu banyak ya, melebihi dari biasanya, tidurnya terlalu banyak, kelihatan lemas, kemudian napasnya cepat, ya, yang tadi disebutkan di slide sebelumnya, yaitu sesak nafas dengan frekuensi nafas yang melebihi dari normal, kemudian di dadanya tampak ada cekungan, kemudian hidungnya tampak kembang kempis, jadi ada usaha nafas ekstra, kemudian saturasi oksigen kurang dari 95%. Kadang-kadang ada mata merah, ruam, atau leher bengkak. Ya, ini kalau kondisinya benar-benar pada saat itu kondisinya berat. Bila demamnya lebih dari 7 hari dan tidak membaik dengan pengobatan atau dengan minum obat penurun panas. Kejang, tentunya kejang sebab apapun, kita harus waspada dan harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian tidak bisa makan minum ya, karena apabila tidak bisa makan minum maka nutrisi tidak akan bisa bagus. Jadi untuk penyembuhan diperlukan nutrisi. Tanpa nutrisi tentunya penyembuhan tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Mata cekung dan berat BAK berkurang ini adalah salah satu tanda dari kekurangan cairan ya. Apabila kekurangan cairan maka akan muncul tanda yaitu kencingnya berkurang dan matanya tampak cekung. Kemudian juga perlu diwaspadai apabila terjadi penurunan kesadaran. Buku ini itu aku coba waktu aku masih bayi ya. Tidak semua orang boleh dilakukan isolasi mandiri ya. Jadi ada syarat kapan seseorang itu boleh dilakukan isolasi mandiri. Bila tidak ada gejala, jadi tidak ada tanda-tanda sesak nafas, mungkin ada gejala tapi ringan ya, batuk, pilek, demam, ya, diare, muntah, kemudian ruamnya tidak terlalu banyak, nah, ini masih bisa dimasukkan dalam kriteria diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Kemudian anaknya masih bisa aktif ya, aktif dan bisa makan minum. Ini penting ya, bisa makan minum ini penting karena tanpa makan minum tentunya nanti penyembuhan tidak akan bisa optimal. Kemudian harus bisa menerapkan etika batu ya, menutup. Ya. Kemudian bisa memantau gejala dan keluhan, pemeriksaan tubuh itu harus dilakukan sehari 2 kali dan lingkungan rumah memiliki ventilasi yang baik. Jadi harus kondisinya betul-betul optimal. 2 alat yang biasanya perlu untuk isolasi mandiri itu adalah termometer dan pulse oximetry, pengukur saturasi. Memang harus untuk termometer saya rasa semua teman-teman sudah mengerti ya tentang termometer itu. Cuman untuk pulse oximetry ini perlu saya ingatkan bahwa pulse oximetry yang banyak beredar di luaran itu adalah pulse oximetry yang digunakan untuk orang dewasa. Sehingga pada waktu digunakan pada anak-anak, kita harus menilainya hati-hati ya. Jadi memasangnya harus tepat. Kalau digunakan pada bayi yang terlalu kecil, memang juga tidak akan bisa akurat. Ya. Pada anak-anak
yang agak besar, pemasangannya harus benar-benar tepat. Ya. Dan apabila tidak sesuai, jangan buru-buru mengklaim bahwa ini kondisinya anaknya menurun, tapi harus diperiksa dulu bagaimana pemasangan itu benar atau tidak. Ya, bisa lanjut. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan adalah protokol isoman ya. Jadi protokol isoman ini kita harus memeriksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Jadi, semua hal ini sebaiknya dilakukan rutin. Kemudian suhu diperiksa pagi dan sore. Apabila masih bayi berikan ASI ya. Jadi tidak perlu takut memberikan ASI. Kemudian pantau laju nafas, berikan makanan yang bergizi untuk anaknya. Ya. Untuk anak yang lebih dari 2 tahun sudah bisa menggunakan masker. Ya. Jadi untuk anak yang di atas 2 tahun sudah boleh dianjurkan menggunakan masker. Masker harus tepat dan maskernya usahakan adalah masker anak ya. Jadi supaya bisa menutup rapat bagian hidung, kemudian sampai dagu, kemudian bisa menutup bagian sampingnya, akan lebih baik kalau gitu ya. Pada kondisi anak-anak memang kadang-kadang mereka jenuh kalau menggunakan masker terus-menerus. Jadi memang kadang-kadang ada periode istirahat ya untuk menggunakan masker itu ya. Kemudian masker tidak perlu digunakan pada saat anak tidur ya. Jadi pakai masker boleh, tapi pada saat tidur sebaiknya tidak digunakan. Kemudian apabila ada pengasuh, jadi pengasuhnya ini yang harus lebih waspada, yaitu dengan cara menggunakan masker atau pelindung mata bila memungkinkan. Lanjut. Rasa ini aja ya. Udah. Baik, dokter. Jazakallah khair. Masya Allah. Oh, ya. Cukup singkat dan menjelaskan gitu ya apa yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu panduan isolasi mandiri pada anak dengan COVID-19. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab ya, karena ini formatnya tanya jawab. Jadi untuk para sahabat HIC Peduli yang berada di ruangan Zoom pada malam hari ini bisa mengajukan pertanyaan baik melalui chat ataupun dengan raise hand. Dan saya ingatkan untuk pertanyaan harus sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu mengenai panduan isolasi mandiri pada anak dengan COVID-19. Bila ingin bertanya secara raise hand, tapi masih ragu pertanyaannya sesuai dengan tema atau tidak, dianjurkan untuk menggunakan fitur chat ya. Dan bisa menyebutkan nama, usia, serta domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Ini alhamdulillah sudah ada dok. HSI, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendampingi anak balita yang qadarullah terpapar virus corona, di mana orang tuanya hasil swab-nya non-reaktif, dokter? Tafadhol, dok. Ya, jadi apabila orang tuanya tidak terpapar ya, ini ya orang tuanya harus menggunakan masker agar tidak tertular ya. Kemudian sering cuci tangan setelah memegang atau kontak dengan anak ya. Memang kasus anak terpapar sementara orang tuanya negatif ini pada beberapa bulan terakhir ini cukup tinggi ya. Salah satu sebabnya adalah karena kontak dengan teman. Ya, jadi beberapa kasus itu kontak dengan teman, kemudian mungkin karena kalau sudah anak-anak itu kalau sudah di luar pengawasan kadang-kadang tidak taat menggunakan masker sehingga tertular dari temannya. Ya. Cukup banyak beberapa kawan saya juga melaporkan kondisi-kondisi jadi anak positif tapi orang tua dan orang di rumah semuanya negatif. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi pertama, orang tua pada saat merawat anaknya itu harus selalu menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, ya, kemudian dipantau selama
14 hari selama isoman itu kondisi anak tersebut. Tidak, ya karena mungkin mau tidak mau ya pengasuhnya kan ya orang tuanya ya, jadi tetap orang tuanya ini perlu berada di dekat anak itu ya. Kecuali kalau anaknya sudah cukup besar ya, anak umur mungkin 12 tahun ke atas, misalnya ada tempat yang terpisah dari rumahnya yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri, mungkin lebih bagus seperti itu. Tapi kalau anaknya mungkin balita, maka tidak bisa, jadi tetap harus didampingi. Ya. Baik dokter, syukran jazakallah khair. Semoga terjawab ya penanyanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. HSI salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dokter. Ya. Bisakah saya menyentuh dan menggendong bayi saya yang baru lahir jika saya menderita COVID-19? Tafadhol dok. Iya, jadi untuk bayi yang lahir dari ibu COVID itu sebetulnya tidak ada masalah untuk ibunya itu memegang dan mengurusi anaknya selama memakai masker, kemudian menetapkan protokol untuk mencuci tangan dan lain-lain. Ya. Kalau pemberian ASI tetap diberikan secara langsung. Tentu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah ibunya dalam keadaan sakit yang ringan, ya. Jadi sakitnya itu sakit ringan. Kalau yang sakitnya sakit berat, tentunya tidak bisa ibunya untuk merawat bayinya itu. Tapi ini bisa dilakukan pada kondisi-kondisi di mana ibu sakit ringan, bayinya tidak kena, kemudian ibu merawat. Nah, ini memungkinkan ya. Memang ada kondisi-kondisi di mana ibu sakit berat sementara anaknya tidak terpapar ya. Tentunya ini akan sulit bagi ibunya untuk merawat anaknya karena dia sendiri dalam kondisi yang misalnya sesak yang hebat atau dia dalam keadaan yang harus memakai alat bantu nafas, ini tidak bisa merawat bayinya. Tapi apabila ibunya dalam kondisi bisa merawat anaknya, maka tidak ada masalah untuk melakukan perawatan kepada bayi tersebut. Ya. Dan juga ASI sendiri dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa mempunyai kekebalan terhadap COVID itu. Ya, jadi ada kekebalan dari ASI itu sehingga anaknya, bayinya itu bisa lebih terlindungi kalau diberikan ASI. Syukron, jazakallah khair dokter. Semoga terjawab untuk para penanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari fitur chat. Dari Eri Siswanti, Ibu Eri Siswanti. Bismillah, Assalamualaikum dokter. Mau tanya, apakah anak yang terkena COVID usia 15 tahun setelah terkonfirmasi COVID harus melakukan tes PCR lagi setelah 15 hari atau tidak usah PCR lagi setelah 14 hari isoman? Mohon sarannya dokter. Tafadhol, dok. Iya, memang ada beberapa pendapat ya tentang masalah ini. Memang kalau kita ingin benar-benar tahu bahwa anaknya ini sudah terbebas dari COVID, maka tentunya perlu tes PCR. Ya. Karena hanya dengan tes PCR ini kita bisa menilai apakah penyembuhan terjadi secara tuntas atau tidak. Ya. Memang ada ketentuan bahwa apabila lebih dari 14 hari itu umumnya bisa dibilang 90%, di atas 90% vaksinnya sudah virusnya sudah nggak ada. Ya. Tapi memang kita mengenal seperti kondisi-kondisi ada yang orang dalam waktu sampai kira-kira 20 hari, 25 hari, di mana PCR-nya masih positif. Ya. Walaupun diketahui bahwa orang yang setelah 14 hari PCR-nya positif itu sebetulnya kadar penularannya secara umum termasuk rendah ya. Tapi kalau kita minta
kepingin tahu benar-benar, sebaiknya PCR aja. Tapi kalau misalnya anaknya nggak ada gejala, kemudian nggak ada keluhan, ya boleh tidak melakukan PCR. Tapi kalau mau lebih baik, kalau saya sih dilakukan PCR aja biar aman. Oke, Ya, baik. Terima kasih Dokter Syukron untuk jawabannya. Jadi tadi semoga terjawab ya Ibu untuk pertanyaan yang disampaikan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Denny Kurniawan, domisilinya di Sidoarjo. Dekat sama lokasi dokter nih. Bismillah. Dokter mau bertanya mengenai swab PCR pada anak. Apakah akurasi maksimal hasil swab PCR pada anak yang usapan cotton bud hanya di lubang hidung depan saja, tidak sampai dalam? Karena biasanya anak akan berontak jika di PCR sampai lubang dalam hidung. Tafadhol dokter. ya. Memang pemeriksaan PCR ini mensyaratkan harus sampai dalam, ya. Dan biasanya kalau yang bagus itu adalah yang melakukan PCR itu adalah petugas di laboratorium. Ya. Karena kalau dilakukan sendiri, maka tentunya sering tidak optimal. Ya. Kenapa tidak optimal? Karena hanya di lubang hidung saja. Kalau mau optimal, memang harus sampai di dalam. Ya. Umur berapapun sebetulnya tidak ada masalah untuk pelaksanaan PCR ini, karena bayi baru lahir pun kalau memang memerlukan PCR, maka bisa dilakukan pemeriksaan PCR dengan swab dan hasilnya akurat. Ya. Jadi sebetulnya bukan masalah anaknya kecil atau besar atau sulit atau tidak, tapi yang melakukan ini adalah petugas yang terlatih sehingga bisa melakukan pengambilan swab dari tempat yang seharusnya, yaitu di hidung bagian belakang. Ya. Jadi tetap harus sampai ke lubang hidung bagian belakang dok ya, kalau untuk swab ini ya. Jadi walau kami di rumah sakit kami juga melakukan PCR bahkan untuk bayi baru lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID ya. Jadi bayinya begitu lahir langsung dilakukan swab, dan swabnya memang harus sampai dalam. Karena kalau nggak sampai dalam nanti hasilnya tidak bisa akurat. Oke. Baik dokter, syukran jazakallah khair dok untuk jawabannya. Semoga terjawab ya. Tadi Pak Denny kalau nggak salah yang bertanya. Mudah-mudahan bisa diarahkan anaknya untuk penggunaan swab yang dari lubang hidung nih. Baik, kita lanjut. Ada penanya atas nama Wawan. Bismillah, vaksinasi untuk anak di umur berapa ya Pak Dokter yang optimal atau yang disarankan? Sebab susah mencari rumah sakit atau klinik yang mengadakan vaksinasi sementara anak harus masuk pondok pesantren. Tafadhol dokter. Iya. Di Indonesia yang boleh digunakan untuk anak di atas 12 tahun itu adalah vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac dan Pfizer. Sementara yang Moderna itu masih belum boleh untuk anak yang 18 tahun. Memang kalau di penelitiannya, ada penelitian-penelitian yang sudah mensyaratkan untuk anak yang mulai umur 3 tahun. Tapi di Indonesia rekomendasi untuk pemberian vaksin ini adalah anak yang mulai umur 12 tahun ke atas. Ya, jadi 12 tahun ke atas sudah bisa dilakukan vaksinasi COVID. Untuk anak yang masuk pesantren, biasanya kalau pesantrennya itu setara dengan SMP, tentu umurnya rata-rata ya sekitar 12-13 tahun. Itu untuk anak-anak memang harus mencari tempat-tempat yang melakukan vaksinasi dengan menggunakan Sinovac atau Pfizer ya. Jadi supaya bisa untuk anak-anak ya. Nanti tempat vaksinnya bisa mencari di tempat terdekat yang bisa melayani dengan vaksin tersebut. Memang akhir-akhir ini vaksin itu sering juga istilahnya dikejar karena untuk masuk sekolah ya.
Jadi termasuk mahasiswa, anak mau masuk sekolah pesantren itu, karena kadang-kadang ada yang mensyaratkan harus sudah vaksinasi baru boleh masuk sekolah atau baru masuk pesantren. Ya. Siap, taip, dokter. Syukran jazakallah khair atas Baik. jawabannya, Dok. Semoga terjawab ya Pak Wawan tadi pertanyaannya. Dan kami ingatkan kembali lagi nih untuk para peserta yang hadir di Zoom ya, bagi yang ingin bertanya bisa raise hand gitu ya. Jadi bisa langsung ngobrol sama dokter. Mungkin ada jawaban yang mungkin mau ditanyakan kembali kepada dokter biar lebih jelasnya gitu. Tapi kita ingatkan juga untuk pertanyaan yang melalui raise hand kalau bisa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini untuk fokus pembahasan di tema malam hari ini saja. Jadi kalau ada pertanyaan yang berbeda dari tema malam hari ini, mungkin nanti bisa ngecek jadwal konsultasi, mudah-mudahan ada atau sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi nih, Dok, sebelum kita masuk ke sesi kedua pertanyaan ya. Dari Ibu Ami, ini mungkin penting nih, Dok. Saya juga pengen menanyakan yang sama nih, Dok. Vaksin apa, Dok, yang bagus untuk anak? Tafadhol, Dok. Sebetulnya vaksin itu ya apa saja bagus ya, tapi nanti kita melihat vaksin itu yang sudah dapat rekomendasi dari BPOM Indonesia itu yang bisa diberikan pada anak. Memang kalau pada jadi ketentuan vaksin ini di beberapa negara mungkin sedikit berbeda ya, tapi kalau kita lihat yang bisa digunakan untuk anak itu pilihannya ya Sinovac ataupun Pfizer ya. Memang ada beberapa pernyataan di penelitian yang lebih optimal itu yang Pfizer. Memang karena Pfizer ini penelitiannya lebih banyak, ya penelitiannya lebih banyak dan lebih terbuka. Cuman memang vaksin-vaksin dengan, jadi vaksin Pfizer ini vaksin dengan platform mRNA ya, jadi dia dibuat dengan metode mRNA ini memang untuk efeknya dikatakan efikasinya lebih bagus daripada yang lain. Tapi pemberian Sinovac pun saya rasa kalau misalnya diberikan juga sudah cukup, efikasi di atas 65 itu termasuk efikasi yang sudah cukup untuk membuat anak itu terlindungi. Jadi apapun vaksinnya, baik Sinovac maupun Pfizer bisa digunakan. Yang baru sekarang datang adalah Pfizer dan bisa digunakan untuk umum dan bisa juga digunakan untuk anak di atas 12 tahun ke atas. Yang paling baru datang. Ya. Oke. Berarti tadi Pfizer itu bisa untuk anak juga berarti, Dok ya? Iya. Untuk umum ya, karena kan baru dan cukup dinanti-nanti sama masyarakat Indonesia nih dengan brand Pfizer ini. Insya Allah. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi 2 tanya jawab, kita akan ada break sejenak ya, informasi dari HSI Peduli. Mungkin nanti akan dibantu untuk di share screen oleh tim panitia. Jadi kita simak terlebih dahulu nih info program dari HSI Peduli, yaitu program HSI Peduli COVID-19. Program HSI Peduli COVID-19 merupakan program bantuan yang ditujukan bagi peserta HSI yang terpapar COVID dan mengalami kehilangan atau penurunan pendapatan sementara saat proses penyembuhan dan tidak dapat mencari nafkah. Program HSI Peduli COVID ini bisa diikuti dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, peserta aktif HSI. Yang kedua, mengalami kehilangan atau penurunan pendapatan. Yang ketiga, menunjukkan bukti pemeriksaan swab antigen atau PCR positif COVID-19. Yang keempat, pengajuan diajukan maksimal 7 hari dari tanggal pemeriksaan melalui admin grup HSI. Yang kelima, pengajuan peserta untuk dirinya sendiri, pengajuan admin untuk diri sendiri dan keluarga inti. Kemudian kami sampaikan juga realisasi penyaluran bantuan program HSI Peduli COVID yang sudah berjalan, seperti yang terlihat pada layar. Demikian informasi program dari HSI Peduli. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua.
silakan raise hand ya. Tadi kalau nggak salah sudah ada yang raise hand, dan kami juga izin kami untuk mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan yang akan diajukan sesuaikan dengan tema malam hari ini, yaitu panduan isolasi mandiri pada anak dengan COVID-19. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, usia, dan domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Dan silakan dibagikan ya kepada kerabat atau saudara yang lain bahwa malam hari ini ada acara bersama HSI Peduli. Jadi mungkin ada kerabat yang memiliki anak yang terkena COVID-19 gitu, jadi bisa ditanyakan untuk konsultasi bersama dokter pada malam hari ini. Baik, kita lanjut. Tadi ada yang raise hand dari Pak Wawan. Mungkin bisa dibantu untuk dipersilakan kepada panitia ya untuk meng-unmute Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Pak Wawan. Oke, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak. Nah, mohon izin nomor apa ini peserta ya itu, nomor induk peserta. Domisili aja Pak cukup, jadi biar bisa langsung fokus ke pertanyaannya. Domisili Samarinda, Mas Ilham. Di mana Pak? Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, oke, tafadhol Pak pertanyaannya, silakan. Tadi terima syukuran Pak Dokter jawabannya tadi terkait anak yang mau masuk pondok vaksin apa kan? Kalau jenis vaksinnya Sinovac apa diperbolehkan Pak Dokter? Iya. Langsung saya jawab ya. Iya boleh. Dok. Ya. Oke, siap. Jadi Sinovac itu sama dengan Sinovac ya. Jadi dia modelnya adalah vaksin inaktif dan boleh digunakan ya untuk anak. Nanti Sinovac ini memang tidak terlalu banyak dibahas di media karena Sinovac ini memang sebagian besar peruntukannya itu untuk vaksin gotong royong ya, untuk biasanya untuk perusahaan atau yang berhubungan dengan perusahaan dan pembayarannya itu biasanya tidak berhubungan dengan dinas kesehatan. Ya, jadi memang sedikit lain, makanya sering dibahas. Tidak sering dibahas di medsos. Ya. Tapi secara umum ya sebetulnya kalau dari teorinya bahwa Sinovac ini sama dengan Sinovac. Jadi kriterianya itu sama dengan Sinovac, tidak ada masalah. Cuma nanti kita harus melihat apakah di BPOM itu juga diperbolehkan penggunaan Sinovac ini untuk anak di atas 12 tahun. Tapi seingat saya memang sebetulnya secara pembuatan dan secara bentuk sediaan sebetulnya dia sama ya, cuma mereknya aja berbeda. Ya. Oh, iya Pak Dokter, makanya kebetulan di perusahaan kan mengadakan acara vaksinasi untuk karyawan dan kebetulan untuk keluarga. Cuma dibatasi untuk anak itu di atas 18 tahun. Kalau yang di bawah 18 tahun masih belum diperkenankan karena keterbatasan vaksinasi itu sendiri gitu. Jazakallah Pak Dokter. Iya, iya. Dilanjut. Siap Pak Wawan, terima kasih Afan. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang bisa melanjutkan dok dari Bratasena, masih mengenai vaksin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Anak saya usia 12 tahun, saya ingin anak saya divaksin Pfizer. Apakah tidak masalah jika kebanyakan temannya di asrama divaksin Sinovac, sementara saya masih menunggu Pfizer? Mohon pencerahannya dok, jazakallah khair. Tafadhol dok. Nggak ada masalah. Jadi untuk penyuntikan sebetulnya yang dimaksud dengan efikasi itu adalah kemampuan untuk bisa melindungi dari sakit yang berat ya. Jadi angka-angka di atas 50% itu sebetulnya dari WHO sudah diizinkan untuk bisa dipakai sebagai vaksinasi secara umum ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan merek vaksin. Memang kalau dari baca teorinya memang macam-macam ya. Kalau
teorinya itu ini mana lebih bagus, tapi kalau misalnya dari sisi pemberian vaksin secara umum, sebetulnya diberi vaksin apapun itu tidak masalah ya. Jadi kekebalan semua muncul, pasti muncul. Ya. Cuman memang tingkat kekebalannya seberapa tinggi itu tergantung dari respon dari masing-masing orang. Juga kita perlu ingat bahwa angka-angka yang dikatakan seperti 65%, 90%, 95% itu adalah angka-angka yang diambil dari sampel dengan jumlah orang yang terbatas. Jadi penelitian yang lebih besar itu sebetulnya adalah penelitian yang diberikan ke masyarakat. Diberikan ke masyarakat ini hasilnya berapa persen sih nanti efikasinya, itu yang belum selesai penelitiannya. Ya, memang ini penelitian tetap terus berlangsung. Jadi kalau misalnya anaknya disuntik dengan Pfizer, sementara yang lain disuntik dengan Sinovac, kemudian bersama-sama ya nggak ada masalah. Oke, baik dokter. Jadi intinya untuk vaksin ini tidak perlu bingung ya dok ya. Jadi mau brandnya apa saja itu masih tidak masalah gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand. Bapak Rusman Kunadi. Silakan Tafadol Bapak Rusman. Mohon izin dibantu untuk panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Dokter. Ini terkait dengan vaksin juga masih sama. Khusus untuk yang punya komorbid, apakah vaksin apa yang memang sesuai gitu yang untuk punya komorbid? Karena saya pernah ada pengalaman teman saya gitu, tapi itu hanya cerita saya dari mereka, katanya dia punya komorbid asma atau apa, terus divaksin, habis itu dia nggak tertolong gitu kan. Apakah memang penyebabnya vaksin atau apa, saya kurang paham juga. Jadi sebenarnya seperti apa sih untuk yang punya penyakit komorbid ini untuk divaksin ini? Mungkin itu aja dok. Iya. Pak Rusman, maaf dokter, saya mau tanya kembali nih, untuk ini komorbidnya pada anak berarti Pak? Yang dewasa. Oke. Yang dewasa mungkin nanti sama dokter yang dewasa ya, karena kan saat ini kita lagi bahas anak nih Pak, mohon maaf. Jadi biar spesifik ke anak. Mudah-mudahan nanti di jadwal konsultasi berikutnya Pak Rusman bisa turut serta nih untuk bertanya mengenai. Kalau anak 18 tahun, betul anak-anak juga ada yang punya komorbid tuh 18 tahun. Oke, komorbidnya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Asma. Oke. Cuman asmanya memang belum begitu nggak terlalu parah lah istilahnya gitu. Siap. Ya. Tafadhol dok. Ya, terima kasih dok. Ya. Jadi sebetulnya yang untuk asma ini tidak terlalu masalah ya, secara umum tidak terlalu masalah karena terutama kalau asmanya ini terkontrol. Sebetulnya komorbid itu semuanya itu selama terkontrol maka insya Allah tidak ada masalah. Ya. Yang masalah itu apabila dalam keadaan yang tidak terkontrol, ya misalnya hipertensi tidak terkontrol, asma tidak terkontrol, maka itu akan sering jadi masalah. Ya. Memang kalau kita cerita kejadian ikutan pasca imunisasi, ya kalau apakah yang akan terjadi pada imunisasi, sulit memang memprediksi bagaimana reaksi orang setelah divaksin. Ya. Tapi yang disebut reaksi setelah vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak terjadi pada semua orang, hanya terjadi pada sebagian yang sangat kecil dari orang yang divaksinasi. Ya. Kemudian kalau sebelum vaksinasi itu biasanya ada screening. Screening itu adalah penapisan apakah orang ini boleh diberikan vaksinasi atau enggak. Biasanya ada formnya. Formnya ini nanti ada 2 lembar atau 3 lembar gitu ya. 2 lembar atau 3 lembar, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail terutama untuk orang-orang yang ada komorbid.
Dan apabila dari petugas screening ini merasa bahwa perlu pemeriksaan yang lebih lanjut, biasanya ada dokternya juga di situ. Atau nanti dikonsultasikan ke dokternya apakah boleh dilakukan vaksinasi atau tidak. Kalau dari panduannya baik dokter penyakit dalam maupun dokter anak itu nanti ada formnya kalau misalnya dia itu perlu dilakukan pemantauan dulu ataukah boleh dilakukan imunisasi saat itu. Ya, jadi intinya sebetulnya pada komorbid apapun, ya, termasuk dalam hal ini asma, itu biasanya akan dilakukan screening dulu atau penapisan bagaimana apakah asmanya ini bisa membahayakan atau tidak. Ya. Kemudian setelah penapisan itu maka ditentukan bisa divaksin atau tidak. Apabila dikhawatirkan maka tentunya akan diperiksakan ke dokternya dulu. Ya. Jadi sama juga seperti sebetulnya yang lebih sering mengkhawatirkan itu kalau yang lansia ya, lansia juga ada penapisan juga ya. Jadi dilakukan penapisan, setelah dilakukan penapisan atau screening itu, maka dilakukan evaluasi apakah bisa dilakukan imunisasi atau tidak ya. Bila bisa dilakukan imunisasi maka akan diimunisasi. Ya. Oke, Mungkin Pak Rusman bagaimana? kalau yang jenis vaksinnya memang semua jenis vaksin bisa ya untuk komorbid itu? Bisa, cuma memang ada beberapa penelitian itu yang mengkhawatirkan pemberian vaksin AstraZeneca untuk pasien yang gangguan jantung yang berat, ya, gangguan jantung yang berhubungan dengan penyumbatan, itu ada memang ada klausul khusus gitu ya. Jadi ada syarat-syarat khusus kapan dia boleh diberikan AstraZeneca, kapan tidak gitu. Jadi nanti secara umum nanti biasanya kalau perlu ke dokter penyakit dalam dulu atau dokter anak dulu datang untuk diperiksa ya. Apakah kalau untuk anak kan memang kadang-kadang ada gangguan jantung bawaan ya yang sering pada anak itu. Nah, anak-anak dengan gangguan jantung bawaan atau orang dewasa yang dengan gangguan jantung yang berat ini sebelum divaksin biasanya nanti harus ketemu dengan dokter atau dokter yang biasa merawat dia untuk evaluasi apakah bisa dilakukan imunisasi, kemudian kalau bisa dilakukan imunisasi, vaksin apa yang disarankan. Jadi intinya harus ada penapisan di awal. Baik, Rustam, Dok, terima kasih. Ya. Terima kasih informasinya. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab Pak Rustam ya. Kita lanjut, ada yang raise hand lagi tadi, Ibu Meta Marianti, mungkin bisa dibantu untuk panitia ya, membuka atau mengizinkan Bu Meta agar bisa berbicara kepada dokter. Tafadhol, Ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dok, Ana mau nanya, berapa dosis yang tepat untuk vaksinasi anak-anak dan interval yang dibutuhkan untuk vaksinasi COVID agar terbentuk kekebalan yang optimal? Apakah sama saja dengan dengan orang dewasa pada umumnya gitu loh? Mengingat kan rentan usianya itu kan dimulai dari 12 tahun. Gitu aja sih dok, syukron. Iya, baik Bu. Secara umum dosisnya sama ya. Jadi vaksin ini dosisnya sama 0,5 ml ya, 0,5 cc. Memang ada vaksin-vaksin tertentu yang apabila diberikan kepada anak dosisnya berbeda. Tapi ada jenis-jenis vaksin tertentu yang sebetulnya dosis yang diberikan itu kurang lebih sama. Seperti contohnya vaksin influenza tertentu itu baik diberikan pada anak yang umur 3 tahun ataupun orang dewasa sama. Jadi pada vaksin COVID ini dosis yang diberikan sama, tetap 0,5 ml. Kemudian cara pemberiannya juga sama,
dan disuntikkan di bahu dengan cara disuntikkan di bagian ototnya. Kemudian setelah itu jarak yang diberikan antara dua vaksin, interval ya istilahnya, interval antara dua vaksin itu sama ya. Sama itu dalam artian dengan sama dengan orang dewasa pada platform tertentu ya. Jadi misalnya diberikan Sinovac ya jaraknya 28 hari ya. Sama seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Meta? Sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Syukron Ustadz, dokter. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan terkait vaksin. Jadi ada dua penanya, ini agak mirip. Jadi saya tanyakan sekaligus kepada dokter ya. HSI, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Ibu Ruri Tripalupi, umur 45 tahun, domisilinya di Cilegon. Pertanyaannya, Bismillah, Afwan dok, izin bertanya, sekolah anak-anak rencananya akan mengadakan tatap muka. Anak-anak usia 9 tahun dan belum ada vaksinnya. Itu bagaimana dokter? Apakah aman? Jazakallah khair dok. Pertanyaan yang kedua sama dari Bapak Aziz Julkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domisili beliau di Karawang. Pertanyaannya, anak-anak usia 17 tahun dan kemarin terpapar COVID dengan gejala ringan. Apakah setelah terpapar COVID tidak boleh divaksin selama 3 bulan? Dan bagaimana jika sebelum 3 bulan dilakukan vaksin? Apakah boleh? Dan apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh dia? Sekarang anak-anak ada di pondok dan wajib vaksin di sana. Bagaimana sebaiknya? Mohon pencerahannya. Syukron. Tafadhol dok. Iya. Tentang masuk sekolah ini ya cukup kontroversi ya masalahnya. Jadi memang kalau dari sisi kesehatan masyarakat, kondisi anak dengan umur di bawah 12 tahun, kemudian harus sekolah tatap muka itu cukup riskan. Jadi tentunya saya ngerti bahwa ada pernyataan dari pejabat bahwa meminta supaya sekolah tatap muka itu dilaksanakan ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan masyarakat kayaknya tetap berisiko ya, terlalu berisiko ya, karena anak di bawah 12 tahun umumnya belum terlalu taat menggunakan alat pelindung diri, masker apa itu kan tidak setaat kalau anak di atas 12 tahun, mereka sudah lebih ngerti apakah penggunaan masker ini gunanya apa, kemudian pentingnya apa, itu mereka lebih ngerti. Jadi memang sekolah tatap muka ini sering jadi permasalahan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi sehubungan dengan tatap muka ini. Jadi dan rekomendasinya ini beberapa kali diupdate ya karena sesuai dengan kondisi penyakit yang terkini ya. Jadi kalau seperti sekarang ini nanti akan ada update apakah Ikatan Dokter Anak akan merekomendasikan tatap muka atau tidak. Jadi memang masih kalau dia di bawah 12 tahun kalau saya berpendapat ya masih berisiko ya untuk dilakukan tatap muka ya. Kemudian untuk yang anak 17 tahun di pondok memang pemberian vaksinasi sebelum 3 bulan setelah terpapar itu secara umum dihindari karena dikhawatirkan vaksinnya itu efektivitasnya tidak optimal. Ya. Karena dalam 3 bulan itu kekebalan dari COVID itu sebetulnya masih ada. Dan apabila kita berikan vaksinnya itu dikhawatirkan tidak optimal. Memang jarak kapan setelah sakit COVID itu diberikan vaksin, menurut penelitian
tidak sama ya. Ada yang mulai 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih ya. Cuman kalau kita secara administrasi dari Kementerian Kesehatan memang disyaratkan 3 bulan. Jadi kenapa kok 3 bulan? Karena itu untuk menjaga supaya orang yang diberikan vaksin ini hasil dari vaksinasinya ini optimal. Saya rasa gitu. Syukran, Dok. Tapi tadi menjawab untuk 2 penanya tadi ya, Dok ya. Iya. Yang satu usia 9 tahun, yang satu lagi usia 17 tahun. Mudah-mudahan bisa menjawab kepada Ibu dan Bapak tadi itu yang bertanya, Ibu Luri dan Bapak Aziz. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Gandes Mirna, Ibu Gandes Mirna, domisilinya di Malang, usianya 30 tahun. Agak panjang, Dok, ini pertanyaannya. Saya bacakan satu-satu kali ya, ada 3 pertanyaan nih dari Ibu Gandes. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bergejala demam ditambah batuk pilek pada tanggal 18 Agustus dan dinyatakan positif COVID pada tanggal 20 Agustus 2021. Lalu saya langsung melakukan isolasi mandiri dengan bayi berusia 4 bulan. Pertanyaan pertama, saya diberi obat azitromisin oleh puskesmas, tetapi tidak saya minum karena ketika saya baca-baca itu ada antibiotik untuk bakteri. Tapi yang saya bingungkan, kenapa dari Kemenkes juga menyarankan obat itu untuk terapi COVID? Tafadhol, Dok, ini pertanyaan pertama. Iya, memang ada panduan yang kayaknya panduan agak lama, itu untuk memberikan azitromisin karena pada kondisi pandemi itu apalagi tidak berada di rumah sakit ya agak susah membedakan infeksinya itu tunggal karena COVID aja ataukah disertai dengan infeksi tumpangan yang lain ya. Karena kadang-kadang terjadi juga pada waktu daya tahan tubuh itu turun kemudian karena COVID ya, daya tahan tubuh turun karena COVID, maka tubuh itu tidak bisa menahan serangan dari bakteri. Ya. Sehingga apabila diperlukan, maka diberikan obat untuk infeksi bakteri itu ya. Kemudian ada beberapa penelitian. Ya penelitian ini memang sedang berjalan dan masih belum betul-betul kuat ya, tapi sudah bisa dipakai bahwa azitromisin itu menurunkan proses keradangan pada pasien-pasien COVID. Jadi kadang kita memakai obat itu karena dia itu ada punya efek lainnya. Ya. Jadi kadang seperti ada azitromisin ini dipakai untuk selain untuk menghilangkan infeksi bakteri, tapi juga untuk mengurangi reaksi keradangan yang disebabkan oleh COVID ini. Walaupun kalau pada update terbaru dari WHO, sebenarnya obat ini sudah tidak terlalu disarankan ya. Tapi kan kalau kita lihat petunjuk teknis di birokrasi itu kan tidak bisa kemudian ada update di WHO besoknya langsung diganti, kan nggak bisa. Jadi perlu proses juga. Jadi saya rasa kalau Ibu minum juga itu tidak berbahaya. Jadi kalau Ibu minum itu tidak maksudnya menimbulkan bahaya. Cuman saya tidak bisa mengomentari apakah karena kondisinya itu apakah hanya COVID saja ataukah ada infeksi tumpangan lain. Tapi kalau misalnya memang ada infeksi lain atau memang kondisinya ibu itu memerlukan antibiotik, saya rasa memang pemberian azitromisin itu
bisa juga diperlukan. Ya. Baik, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Gandes, Dok. Nah, ini pertanyaan keduanya, saat saya demam, bayi saya juga demam 2 hari. Setelah itu sembuh dan tidak ada gejala lain. Saya tidak melakukan PCR untuk bayi saya, tapi apakah bayi saya kemungkinan positif juga? Ini mungkin pertanyaannya serupa nih sama tadi ada yang bertanya dari Ibu Ria ya, berusia 32 tahun dari Tangerang. Pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Afwan dok, bagaimana tata cara pemberian ASI yang aman? Ya. Memberikan ASI yang aman untuk bayi sementara ibu kadarurat terkena COVID. Nah, ini mungkin bisa bersamaan nih dok, menjawabnya nih dok. Iya, jadi kalau untuk memastikan apakah kena COVID atau tidak, satu-satunya cara ya PCR, tidak ada cara lain. Kita tidak bisa bilang tertular tanpa dilakukan PCR ke swab ya. Secara jadi swab itu adalah cara untuk menilai apakah anak atau orang itu terpapar COVID atau tidak ya. Kalau hanya berdasarkan demam, itu susah memang. Memang kita kecurigaan tinggi karena ibunya confirm terpapar COVID ya. Tapi kalau untuk memastikan, saya rasa perlu pemeriksaan swab. Ya. Untuk pemberian ASI pada bayi COVID, ibu pada dengan saat COVID. Ibu COVID, kemudian dia harus memberikan ASI kepada bayinya. Ya, sebetulnya secara umum ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemberian ASI itu tetap diberikan dengan ibunya itu memakai alat pelindung diri. Ya, jadi alat pelindungnya itu gunanya agar tidak memapar pada anaknya itu. Pada kondisi yang ibunya tidak memungkinkan untuk bisa memberikan ASI secara langsung, misalnya ibunya termasuk COVID yang berat ya, misalnya bukan berat ya, sedang biasanya ya, sedang yang sudah dia harus tidak bisa bersama anaknya, ya bisa dilakukan ASI-nya diperah, kemudian ditaruh di wadah yang bersih. Setelah itu diberikan kepada bayinya ASI-nya itu. Oke. Jadi intinya virusnya tidak menular melalui ASI. Tidak. Sampai sekarang tidak ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa ASI pada ibu COVID itu menular. Ya, penularan ya secara yang di luar dari ASI-nya itu ya. Jadi dari kontak, dari misalnya apa? Droplet gitu ya. Ya, droplet itu maka akan bisa. Tapi kalau dari ASI-nya enggak. Ya. Baik. Kita lanjut nih pertanyaan terakhir dari Ibu Gandes nih, yang pertanyaan ketiganya nih, Dok. Pasca isoman, apakah saya harus PCR lagi? Suami menyarankan PCR, tapi menurut informasi jika sudah isoman tidak perlu PCR. Atau apakah perlu ronsen? Karena sampai sekarang saya masih batuk berdahak. Bagaimana ciri-ciri paru yang sudah kena flek pasca COVID, Dok? Apa dulu, Dok? Kalau untuk memastikan, saya lebih cenderung untuk memeriksa PCR ya. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar dalam kondisi yang sudah negatif COVID-nya itu ya. Apalagi di rumahnya ada orang lain ya, ada suami, ada anak. Saya rasa lebih aman kalau dilakukan PCR. Kemudian kalau untuk masalah flek parunya itu perlu foto memang. Memang pada COVID ini ada beberapa kondisi ya. Jadi di mana gangguan pada paru ini bertahan cukup lama. Ya. Jadi kalau kita baca-baca tentang long COVID ya. Jadi ada gejala-gejala yang tidak hanya gejala di paru ya, gejala di tempat lain juga ada yang menetap gitu ya. Jadi seperti rasa capek, kemudian sesak ataupun gangguan penciuman itu ada yang berlangsung sampai bulanan. Ya. Jadi kalau untuk mengetahui secara pasti tandanya itu ya harus foto, ya, harus foto karena itu
untuk menilai apakah COVID-nya gangguan di parunya itu seberat apa. Ya. Kemudian untuk menilai juga apakah perlu pengobatan untuk kondisi parunya itu sendiri. Ya. Jadi kalau hanya berdasarkan batuknya aja agak susah ya. Jadi harus tetap ada pemeriksaan dan foto. Ya. Taip. Tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Gandes. Pertanyaannya 3 itu. Alhamdulillah dokter sudah menjelaskan semuanya, sudah menjawab. Kita masih ada waktu, Dok? Dokter? Ya, masih? silakan. Oke, masih. Siap. Kita lanjut nih. Kita sering dengar ya dok ya, kalau di pandemi seperti ini kan semua berita tuh paling banyak menginformasikan orang dewasa yang meninggal gitu dok ya, yang terkena COVID dan lain sebagainya. Nah, apakah COVID-19 ini juga berbahaya pada anak dok? Dan saya sendiri juga jarang mendapatkan data atau informasi mengenai jumlah anak yang meninggal karena COVID dok. Nah, ini bagaimana dok kalau dari IDA datanya dok? Apa dok? Iya, jadi anak yang terpapar COVID itu kemungkinan meninggalnya juga sama dengan orang dewasa ya. Kemudian kalau apakah banyak ya, apalagi saya dokter anak, ketemunya ya pasti sama anak ya. Jadi anak yang COVID kalau saya sih ketemunya banyak gitu ya. Kemarin itu baca 1 dari 8 ya. Saya nggak terlalu hafal kemarin itu, baca selintas itu 1 dari 8 yang meninggal itu adalah anak ya. 1 dari 8 orang yang meninggal karena COVID adalah anak. Nah, tentunya pasien anak ini juga sering terjadi pada kondisi yang baru-baru ini ya. Jadi yang COVID Delta ini yang terpapar anak itu cukup tinggi. Kemudian cukup tingginya itu juga karena terpapar antar teman. Itu juga cukup tinggi. Makanya kekhawatiran bahwa tatap muka itu akan menimbulkan peningkatan kasus ini memang beralasan ya, karena memang secara statistik ini cukup bermakna. Di Amerika juga saat ini kasus COVID cukup tinggi ya, naik kemarin itu bacanya sampai 1000% naiknya itu. Dan biasanya padahal mereka vaksinnya juga cukup bagus ya, tapi itu kalau dilihat di keterangannya itu bahwa area-area yang terkena itulah ada area-area yang mereka itu tidak taat ya, tidak taat prokesnya, kemudian tidak mau vaksin, itu memang kasusnya lebih tinggi ya. Dan memang yang lebih tinggi sekarang di Amerika itu anak. Makanya kekhawatiran bagaimana COVID pada anak ini sebetulnya cukup besar ya. Bahkan kita mendapatkan juga bayi yang baru lahir dari ibu yang COVID ini juga bisa terpapar COVID. Kalau saya ya juga merawat pasien-pasien yang bayi yang terpapar dari ibu yang COVID. Jadi punya confirm COVID, kemudian melahirkan, bayinya tertularnya ya dari macam-macam ya, bukan dari kandungannya sendiri ya, bisa dari macam-macam. Jadi kasus pada anak secara umum cukup tinggi ya, dan pernah ada penelitian di awal-awal COVID itu bahwa angka kematian pada anak itu sebetulnya lebih tinggi kalau dihitung dari persentase. Cuman kalau dari secara jumlah mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau secara persentase itu angkanya cukup tinggi. Taip. Masya Allah. Berarti tetap harus waspada sebagai orang tua. Iya, tetap harus. Iya, apalagi anaknya kan suka main sama anak yang lain, apalagi dan nanti ditambah dengan kalau misalnya diizinkan sama pemerintah sekolah tatap muka ya dok ya. Iya. Tapi kita lanjut dok, izin dok 2 pertanyaan lagi dok. Iya. Dari Ibu Tia, usianya 35 tahun, domisilinya di Malang. Pertanyaannya, Bismillah, dokter bagaimana merencanakan kunjungan
imunisasi bayi pada pandemi berakhir atau bagaimana dokter? Tafadhol dok. Iya, ini sempat dibahas sampai tingkat nasional ya masalah ini, karena banyak sekali jadwal imunisasi yang tertunda gara-gara COVID ini. Secara umum disarankan vaksin ini tetap berjalan, karena nantinya kalau misalnya nggak berjalan, nanti akan muncul pandemi yang lain lagi ya, nanti ada pandemi atau ada kejadian luar biasa, difteri, tetanus, pertusis itu akan muncul apabila vaksinasi yang lain tidak dijalankan. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada saran imunisasi itu disarankan di tempat yang tidak terlalu tertutup. Ya. Kemudian jadwal pemberian vaksinasi tidak bersamaan dengan jadwal pemeriksaan anak sakit. Jadi memang ada beberapa klinik yang sudah menjalankan seperti itu. Jadi pemberian vaksinasi itu tidak bersamaan dengan pemeriksaan anak sakit, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran untuk terpapar. Ya. Jadi secara umum harus tetap dilaksanakan, ya, tetap harus dilaksanakan, dan pilihlah klinik-klinik yang membuat jadwal vaksinasi itu pada hari yang berbeda dengan hari pemeriksaan anak sakit, sehingga waktu bayinya dibawa untuk imunisasi itu harapannya insya Allah lebih aman gitu daripada kalau dilakukan di tempat yang vaksinasinya bersamaan dengan pemeriksaan anak sakit. Gitu. Taip. Syukran jazakallahu khair dok. Semoga terjawab pertanyaannya Bu Tia ya. Tadi dokter udah menginformasikan bahwa sebaiknya vaksinasi ketika tidak bersamaan dengan jadwal anak yang sakit. Terakhir dok, bila salah satu orang tua atau pengasuh terdekat menjadi orang dalam pemantauan atau ODP, apakah anak otomatis menjadi ODP juga dok? Tafadhol dok. Mestinya enggak ya, kan periksa dulu anaknya terpapar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya anaknya ini enggak terpapar ya tentunya nanti ya dipisahkan aja dari pengasuh atau orang tuanya yang harus isoman gitu ya. Tapi memang kan setting keluarga dan setting rumah itu kan setiap orang nggak sama ya. Jadi kadang-kadang ada rumah yang memungkinkan untuk isolasi mandiri, gitu ya. Ada rumah yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Kan isolasi mandiri itu kan berhubungan juga dengan punya kamar mandi terpisah atau enggak untuk yang isolasi. Kemudian punya ruangan yang terpisah enggak dengan keluarga secara umum. Kalau misalnya enggak ada yang bisa ya, kemungkinan ya mau nggak mau akhirnya jadi satu, atau nanti mungkin ya pindah rumah sementara ya, pindah rumah ke keluarganya yang lain. Cuma yang perlu dipastikan di sini sebaiknya tidak otomatis ya, misalnya ada satu yang sakit langsung otomatis seluruh rumah dianggap sakit gitu ya. Sebaiknya ya kalau ada yang sakit ya yang lain diperiksa untuk swab untuk memastikan apakah benar dia itu sakit atau tidak. Baik. Syukran jazakallahu khair dok untuk jawabannya dok. Ini alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Seperti biasa dok, sebelum kita tutup mohon izin untuk dokter memberikan resume konsultasi online kita, atau mungkin juga sekaligus himbauan ya kepada para penontonnya di malam hari ini. Tafadhol dokter. Iya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita bisa bersama untuk sharing tentang masalah isoman COVID ini. Secara umum bisa dikatakan bahwa kenalilah tanda-tanda bahaya. Jadi tanda-tanda bahaya, apakah anak ini perlu segera dibawa rumah sakit atau bisa dilakukan isolasi mandiri. Ya. Kemudian yang kedua,
saya rasa banyak sekali pertanyaan tentang vaksinasi. Jadi memang vaksinasi ini hal yang penting dan saya rasa perlu dilaksanakan, ya, perlu dilaksanakan untuk mencegah kejadian COVID-19 ini berkelanjutan. Kan kita berharap dengan vaksinasi ini kekebalan akan muncul dan pandeminya bisa berakhir. Angka vaksinasi kita memang masih rendah, ya, masih sekitar 20%-an. Ya. Jadi untuk vaksin kedua 20%-an. Jadi memang masih perlu vaksinasi di mana-mana dan memang masih belum rata. Kalau saya tanya-tanya di beberapa teman di luar Jawa, memang tidak sebanyak yang di Jawa ya untuk jumlah tempat yang untuk melakukan vaksinasi. Jadi itu perlunya. Kemudian saya juga mau menambahkan tentang perlunya kita memperhatikan cara membuang sampah pada saat isoman. Ya. Jadi membuang sampah itu juga bisa nanti dilihat di beberapa website di internet, nanti cara-cara bagaimana cara membuang sampah. Jadi jangan sampai kita itu pada saat isoman kemudian buang sampah, tapi buang sampahnya nanti bisa menjadi sumber penularan untuk orang lain, untuk petugas pengambil sampah, ya. Jadi sampahnya kalau bisa masker-masker itu kan kalau bisa digunting dulu supaya nggak bisa dipakai orang lain, kemudian dimasukkan di wadah yang tertutup, kemudian wadahnya disemprot dengan disinfektan, ya. Wadahnya diikat dulu ya, jadi wadahnya itu harus diikat supaya tidak terbuka gitu ya. Kemudian diikat kalau bisa dengan tali yang biasa dipakai kalau ada jual makanan itu kan ada talinya yang buat kabel tis gitu. Nah, kabel tis itu pakai itu tujuannya kan supaya kuat ya, jadi nggak gampang terbuka, nggak gampang dibongkar sama orang. Setelah itu didisinfektan lagi di luarnya, setelah itu baru ditaruh di tempat sampah ya. Untuk sampah yang organik, kalau bisa ditaruh di biopori atau bisa ditaruh di komposter, itu lebih baik daripada dibuang di tempat sampah. Jadi harus diperhatikan karena orang merasa bahwa saya kan sudah isoman. Ya isoman, tapi barang sampahnya ini jangan sampai keluar ya. Jangan sampai nanti orangnya isoman tapi virusnya tetap keluar dari tempat sampah, kan sama aja ya. Jadi itu tips-tips yang perlu diwaspadai agar isoman ini secara umum bisa berlangsung dengan baik, karena isoman ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai penularan ya. Jadi isoman ini tujuan utamanya adalah memutus rantai penularan. Jadi kenapa 14 hari? Karena dianggap kalau setelah 14 hari ini memang virusnya sudah hampir dikatakan tidak ada ya. Jadi semua sisi pada isoman ini sebaiknya diperhatikan supaya isomannya ini benar-benar bermanfaat sebagai pemutus rantai COVID. Saya rasa itu Mas Ilham. Baik, Dokter, jazakallah khair Dok. Terima kasih atas waktunya sudah membersamai kami 60 menit ke depan ya. Tadi sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh dokter, dan untuk pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin insya Allah di lain kesempatan bisa join kembali di program yang sama dan bisa bertanya kembali, bisa lebih cepat. Jadi ada beberapa yang baru masuk sebelum acara ini selesai gitu ya. Baik, sahabat HSI Peduli, pada program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli pada malam hari ini sudah usai ya. Jangan lupa jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga secara teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang dihadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu pagi dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke
dokter.hsi.id. Kami ulangin di dokter.hsi.id. Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya Ilham Pradipta dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya loh. Barakallahu. Ya.